Kita masuk bab yang baru. Al-babus tsaminu, bab yang ke-8. Fil imamati fi sholati wa fihi masaila. Tentang apa bab 8? Tentang kepemimpinan atau imam fi sholati, dalam sholat, wa fihi masaila, dan ada beberapa masalah atau bagian dari bab 8 ini. Kata penulis, wal maqsudu bil imamati, yang dimaksud dengan imamah atau imam dalam sholat atau kepemimpinan dalam pelaksanaan sholat adalah irtibatu sholatil mu'tammi bi imamihi, keterkaitan sholat antara makmum dan imamnya. Ini ada mu'alaqah, keterkaitan atau hubungan antara makmum dan imam. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, man ahaqqu bil imamati, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-ahaqqa bil imamati, yang berhak menjadi imam, wal aula biha, dan yang lebih utama untuk menjadi imam, fi qaulihi, sesuai dengan sabdanya, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaun fa a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silman. Kata Rasulullah, ya ummul qaumu, bahwa orang yang berhak menjadi imam dan mengimami orang-orang ketika sholat adalah yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, orang yang fasih, lebih fasih membaca kitab Allah atau Al-Quran. Itu yang pertama, lebih fasih. Yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawaun, jika dalam bacaannya sama, jadi di antara orang bacaannya sama, aralus, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, maka yang didahulukan apa? Fa'alamuhum bis sunnati, maka yang lebih faham terhadap sunnah Nabi. Itu yang kedua. Nuka hiji mah paham karena Quran, yang kedua paham karena hadis, karena sunnah fikih. Yang ketiga, fa in kanu fis sunnati sawaun, jika di antara kita sama posisinya dalam keadaan sunnah atau hadis itu faham oranglah tentang fikih sholat mah, maka apa yang didahulukan? Fa aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan adalah orang yang pertama kali hijrah. Karena ini sabdanya zaman Nabi dan ditujukan kepada para sahabat pada waktu itu, maka yang diutamakan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang keempat, fa in kanu fil hijrati sawaun, yang keempat adalah kalau semuanya ikut hijrah bersama Rasul, sama ya, bacaannya bagus, sunnahnya, hadisnya hafal, fikihnya hafal, maka yang diutamakan adalah fa'aqdamuhum silman, usahakan yang menjadi imam siapa yang lebih dulu masuk Islam. Nah, itu yang terakhir. Fa'aulan nasi wa haqqahum bil imamati yakunu 'alan nahwi tali, maka yang lebih utama dan yang lebih berhak mengimami orang-orang dalam sholat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ajwaduhum qiraatan. Ajwaduhum qiraatan. Yang lebih bagus di antara manusia apanya? Bacaan Al-Qur'annya, terutama di surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Kalau Al-Fatihahnya belum fasih, usahakan tidak menjadi imam gitu kan. Tapi kalau di daerah itu tidak ada yang lebih fasih dari dia, yang nanti di sini kata penulis disebutkan ken bae teu fasih ge, yang penting ada yang lebih tua, maka itu menjadi imam. Wa huwa alladzi yattaqanu qiraatal qur'ani, yang dia lebih yakin dan lebih mutqin terhadap Al-Qur'an. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin, dan dia bisa membacanya dengan sempurna. Al-alimu bi fiqhi sholati, kemudian dia faham terhadap fikih salat. Fa idza jtama'a man huwa ajwadu qiraatin wa man huwa aqallu qiraatin minhu. Nah, maka kalau dihijikeun dia di masjid ini banyak orang-orang berilmu, misalnya dia faham fikih salat faham, jadi moal raribut ormas nanaon ge moal raribut kalau semuanya toleransi, faham fikih. Yang kedua, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Maka lihat siapa yang lebih bagus qiraahnya dan tidak bagus atau kurang bagus qiraahnya. Lakinnahu afqahu, tapi juga selain dia bagus dan juga faham terhadap fikih salat, quddimal qari'ul afqahu, maka utamakan orang yang dia faham Al-Qur'an serta dia mengerti fikih salat dan fikih bacaan. Alal aqra'i ghairil faqihi, dan dibandingkan dari orang yang dia hanya faham bacaan Quran tapi teu apal fikih salat. Nah, itu. Jadi diutamakan yang faham fikih salat dan bacaannya bagus. Fal hajatu ilal fiqhi fi sholati wa ahkamiha ashaddu minal hajati ila ijadatil Qur'ani. Karena mengerti fikih salat lebih diutamakan dan lebih berguna dari hukum-hukum salatnya dibanding kebutuhan dalam bacaan Al-Qur'an. Tuh. Karena kan gini, nanti para qori ini, imam iya Pak biasanya, ada orang yang dia bacaan Qur'annya bagus pokoknya mah, tapi tajwidnya dipicen, goreng bacaan. Dia memang lagamnya bagus, rek lagam Misari Rosid, rek lagam Bayati Ros dan lain sebagainya, ternyata tajwidnya jelek, hancur. Ada juga yang kedua, tidak bisa berlagam, tidak bisa ngalagu ketika dia baca Quran, tapi tajwidnya bagus. Tenanaun lah, temake lahnah Arab ge, temake bacaan jika orang Arab ge tenanaun. Tapi yang penting tahsinnya bagus, maka ini yang lebih diutamakan. Wah, pedah-pedah we bacaan cenah jika Misari Rosid misalnya karep maju imam, tapi ternyata tajwidnya goreng. Nah, itu maka tidak boleh dia menjadi imam. Itu yang pertama, yang lebih faham fikih bacaan dan fikih salat. Yang kedua, tsummal afqahul a'lamu bis sunnati. Yang kedua adalah yang berhak menjadi imam adalah orang yang lebih faqih terhadap fikih salat, yang lebih tahu terhadap fikih salat dan lebih alim terhadap sunnah atau hadis Nabi. Fa idza jtama'a imamani mutasawiyani fil qiraati, jika ada dua imam yang dua-duanya sama bisa membaca Al-Quran beserta hukumnya, tapi
ahaduhuma afqahu wa a'lamu bisunnati quddimal afqahu. Tapi salah seorang dari mereka lebih faham, lebih mengerti kepada sunnah Nabi, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih faham dan mengerti tentang sunnah Nabi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawaun fa a'lamuhum bis sunnati. Jika diantara kalian dua-duanya bagus bacaannya, tajwidnya bagus, bahkan lagamnya, qiraahnya bagus, maka yang diutamakan adalah fa'alamuhum bis sunnati, orang yang faham tentang sunnah. Yang ketiga, salisan, thummal aqdamu wal asbaqu hijratun min biladil kufri ila biladil islam idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawaun. Kalau imam ini ketika dikumpulkan qiraahnya bagus, ilmu tentang hadis sunnahnya bagus, fikih salatnya bagus sama, maka yang diutamakan adalah lebih dahulukan orang yang lebih dahulu hijrah. Karena zaman Nabi ini sabdanya di zaman Nabi, karena zaman sekarang mulai ada hijrah. Hijrah ke mana tuh sarua wae? Hijrah ke Garutnya kitu keneh. Hijrah ke Arab sarua wae. Karena dulu minoritas muslim pada saat itu di Jazirah Arab. Maka yang lebih utama adalah orang yang hijrah duluan dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, tsummal aqdamu islaman idza kanu fil hijrati sawaun. Kalau semuanya hijrah, pernah hijrah dan barang hijrahnya, maka yang diutamakan adalah keislaman dia. Siapa yang duluan masuk Islam, maka dia lebih berhak menjadi imam sholat. Yang kelima, tsummal akbaru sinan, kemudian yang lebih tua apanya? Umurna tuh. Di dia sahanya bapak. Jadi sahano kudu imam bapak kaharep. Bapak nu kudu imam. Idza stawiya fil umuril madiyati kulliha. Dan kalau semuanya sama, jadi orang bagus bacaanna, pernah hijrah zaman Rasul, Islamnya bareng, yang lebih diutamakan adalah kuddima al akbaru sinan, yang lebih tua hendaklah dipersilahkan untuk menjadi imam. Matak ulah wani-wani, matak wajar Pak, mun di lembur mah, model di daerah Cipu, Parigi, kalau imam nak can datang jelema kolot, orang yang sudah sepuh ieu teh komat-komat wae cenah geus leuwih teh, karena dia belum datang. Sesepuh kampung itu belum datang, maka belum didirikan sholat. Mual waka komat, mual waka sholat, mun si aki ieu can datang. Itu inilah dalilnya tsummal akbaru sinan, terus we. Jadi di Cipunagara wae Pak aya imam teh eta wae sapaotna cenah dikontrak mati. Ai teu gering-gering parah teuing mah ulah digantian kudu eta imam gitu. Geus eta mah imam matuh we. Can parah teuing mah gering terus kudu imam gitu. Nah itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi, sebagaimana keterangan dalam hadis yang telah lalu, fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinan. Kalau hijrahnya sama, maka utamakan orang yang masuk Islam atau utamakan orang yang lebih tua. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama hijrah, orang yang sangat luar biasa setelah Nabi SAW.
Waliqauli sallallahu alaihi wasallam waliya ummukum akbarukum. Kata Rasulullah, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang lebih tua. Anu pangkolotna kudu imam teh gitu. Kalau dari jajaran yang atas, udah itu. Kalau tidak ada orang yang bacaannya bagus, oh coret, tidak ada di kampung itu. Tidak ada yang fikih sholatnya bagus, coret, karena tidak ada di kampung itu. Tidak ada yang hafal hadis atau faham tentang hadis Rasul, coret, teu aya. Tidak ada hijrah karena zaman Rasul, tidak ada hijrah sekarang, coret. Kemudian tadi teh Islam zaman Rasul dan zaman sekarang kan beda. Kita tidak pernah syahadat. Orang syahadat kasaha, karena syahadat kita sudah dari janin, maka itu hapus juga. Yang terakhir adalah akbarus sinan wayahna, yang lebih tua itu maju ke depan untuk menjadi imam. Fa idza stawaya fi jami'in ma sabaqa quri'a bainahuma. Tuh, apabila semuanya sama, bapak-bapak teh sarua bacaanna bagus, fikihnya luar biasa, Islamnya mantap, harus diapakan untuk menjadi imam? Quri'a bainahuma. Diundi Pak, dikocok. Dikocok ya. Keluar Pak Herman imam. Gitu. Harus dikocok. Faman golaba fil qiraati kuddima. Kalau seseorang itu yang keluar ketika diundi namanya, maka dia diutamakan untuk menjadi imam. Itu sampai seperti itu. Kemungkinan besar daerah tersebut belum karena kenapa harus ada undian untuk menentukan siapa yang lebih bagus dan nantinya menjadi imam rotib gitu. Wa sahibul baiti ahaqqu bil imamati min daifihi. Dan sahibul bait, orang yang ada di daerah tersebut, di masjid tersebut, memang orang situ ahaqqu, lebih berhak untuk menjadi imam min daifihi, daripada tamunya. Walaupun misalnya ker pengajian tablik akbar gede dan lain sebagainya, kiai kondang, tetap saja yang berhak menjadi imam adalah orang yang dipilih untuk menjadi imam rawatib. Kecuali nanti imam rawatib tecek imam teh mangga ustad kapayun, nah itu baru. Mun teu kitu ulah wani-wani kahareup itu teu meunang, karena kita tamu, yang lebih berhak adalah tuan rumahnya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah seseorang memerintah atau mengimami seseorang dalam hal apa? Dalam hal keluarganya dan dalam hal kekuasaannya. Tuh, tidak boleh seseorang ikut campur mengurusi urusan orang lain dari rumah tangganya karena naonan tuh. Kecuali untuk kebaikan kalau diminta, wala fi sultanihi, dan juga tidak boleh seseorang mengurus urusan tentang kepemimpinan dia, mau di rumah, mau di proyek. Kalau dia jadi RT tidak usah dia ikut campur. Nah itu. Wa kadza as-sultanu, begitupun penguasa, presiden, RT, RW, kades, ahaqqu bil imamati min ghairihi, lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Loh, padahal mah kata Rasul, penguasa itu lebih berhak menjadi imam. Udah penguasa na kita raka masjid, RT RW na kan bawa ke masjid bawa hente. Padahal itu yang lebih berhak kita utamakan untuk apa? Menjadi imam gitu. Kades nage bawa-bawa ke masjid,
Syukur kumbu, syukur-syukur ke masjid mah. Padahal Rasulullah mengagungkan para penguasa yang memang harus beriman dan memimpin para rakyatnya, para anak buahnya untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Dan kata penulis wa huwal imamul a'zamu, bahkan disebutnya penguasa itu imam a'zam, imam yang besar, imam agung yang harus hadir di masjid memimpin sholat berjamaah. Li umumil haditsil madhi qabla qalilin, sebagaimana keumuman hadis yang tadi dibacakan. Wa kadzalika imamul masjidir ratibi aula min ghairihi. Begitupun imam tetap di satu masjid itu lebih utama daripada yang lain. Ulah wani-wani saha ente cenah tamu jol-jol hayang imaman gitu. Kecuali imam surung. Imam disurung-surung, buru kaharep cenah. Da eueuh teh imamna gitu. Itu kan kejadian di masjid-masjid gede mah. Sampai Jumat khatib gering atau tidak hadir teh bingung marbot teh. Ieu ka mana khatib cenah yo? Waktu 5 menit deui khatib can datang. Bari jeung badalnya penggantinya tidak ada. Marbot teu bisaeun. Geus we bubar eta. Itu kejadian di masjid-masjid besar, masjid-masjid pinggir jalan lagi, hampir bubar. Itu pernah cerita. Pas Adi itu pernah cerita, dia khotib lain tembakan deui itu mah. Jadi Jumatan di pinggir masjid gede, ternyata khotibnya teu datang. Marbot teh bingung geus resah we di hareup teh. Kemana khotibnya cenah? Pak, wayahnya cenah ini khotibnya enggak datang cenah. Ternyata Mas Adi mau tidak mau, dia naik untuk jadi piraku jamaah balubar gitu. Lagi Jumatan bubar gitu, tepuguh pan. Itu. Jangan sampai seperti itu. Itu makanya sebagai imam masjid harus bisa merangkap semua kemampuan. Bebersih masjid oke, jadi imam ongko, jadi badal khotib ongko, bisa ngaji ongko dan lain sebagainya. Tukang adan ongko, eta mun digaji mah sabaraha juta gitu. Illa minas sultani, kecuali dari penguasa. Jadi kalau penguasa ingin menjadi imam, dia berhak maju langsung daripada imam rawatib. Hatta wa in kana ghairuhu aqra'a minhu wa a'lama. Walaupun imam masjid ini lebih faqih, lebih soleh, lebih faham Quran, fikih sholat dan lain sebagainya, tapi tetap penguasa lebih utama daripada imam rawatib. Tapi tadi imam rawatib harusnya mah faham gitu, kudu ngerti RT, RW, desa dan lain sebagainya, pejabat-pejabat harus paham tentang hal itu. Untuk mengurusi rakyat itu kan tidak sebentar dan tidak instan. Dia harus paham fikih kepemimpinan, fikih kekuasaan, apalagi fikih sholat. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Hadis ini yang tadi menggambarkan bahwa tidaklah atau janganlah seseorang mengikut campurkan, mengimani atau masuk ke dalam urusan orang lain dalam hal keluarganya atau dalam hal kekuasaannya. Al-mas'alatu tsaniyatu, bagian yang kedua, man taharrama imamatuhu, siapa yang diharamkan untuk menjadi imam. Taharramal imamatu fil halatil atiyati, yang haram menjadi imam adalah sebagai berikut. Awalan, yang pertama, imamatul mar'ati birrajuli, seorang perempuan wanita mengimami laki-laki. Ini tidak boleh.
haram hukumnya perempuan menjadi imam sholat dan laki-laki menjadi makmum. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman hadis Rasul, lan yuflih, tidak akan gembira, tidak akan selamat, kaumun, suatu kaum, tidak akan bahagia suatu kaum, walau, kalau mereka menyerahkan amrohum, urusan mereka, imro'atan, kepada wanita, kepada perempuan, khususnya dalam hal sholat. Wali annal asla ta'akharuha fi akhiris sufufi siyanatan laha wasitron, karena pokok asal saf wanita itu adalah di akhir saf. Itu kan kata Rasulullah bahwa saf terbaik bagi perempuan adalah saf yang paling belakang. Untuk apa? Siyanatan laha wasitron, untuk menjaga keamanan, kenyamanan marwah perempuan, dan untuk menutupi atau ada hijab penutup ketika mereka sholat, jangan sampai mengganggu mereka pun khusyuk beribadah. Falau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Kalau ada imam yang mengutamakan ternyata imam nate awewe salat lohor teh awewe, maka ini sudah menjadi mukhalafan, perbedaan atau membedakan, berbeda dengan syariat yang pokok. Dia sudah keluar dari syariat yang pokok. Itu yang pertama, imamatul mar'ati birrajuli, perempuan yang mengimami laki-laki. Tsanian, yang kedua, imamatul muhditsi waman alaihi najasatun. Yang kedua adalah imam yang dia berhadas, hadas besar atau hadas kecil, kemudian waman alaihi najasatun, dan orang yang ada padanya najis, wa huwa ya'lamu dzalika, dan dia tahu bahwa dia itu sedang hadas gitu. Geus kiih ngahaja langsung ke masjid teu wudu gitu, maka itu tidak boleh menjadi imam. Atau seseorang yang pada pakaiannya ada najis dan dia tahu bahwa dalam pakaiannya aya najis, lain dikumbah heula, lain disalin heula, kalah langsung jadi imam, maka ini tidak boleh. Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumun hatta fadatis sholatu fa sholatuhum sahihah. Jika para makmum tidak tahu, mun makmum teu apaleun bahwa dia sedang berhadas atau dia punya najis pada pakaiannya, tapi makmum teu apaleun sampai beresna salat, maka kata penulis fa sholatuhum shahihah, salatna sah, tapi makmum teu paki imam teu sah imam. Tsalisan, yang ketiga, imamatul ummiyi, imamnya orang yang buta huruf. Wa huwa man la yuhsinul fatihatu, orang buta hurufnya itu dia tidak mau belajar atau tidak faham tentang surat Al-Fatihah. Fala yaqra'uha hifzan wala tilawatan, dan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara hafalan atau secara tilawah, teu bisaeun. Ulah dijadikan imam gitu. Ya mahayo budak atau jelema karek asup Islam di jurung-jurung di tah salat, imam deui ulah. Au yadgumu fiha minal hurufi ma la yadgumu, atau dia orang ini yang buta huruf ini dia malah mengganti, menukar ya
menukar huruf-huruf yang tidak perlu ditukar, ya, atau mencampur di sini, au yubaddilu fiha harfan biharfin, bahkan selain mengganti huruf dia mencampur hurufnya, au yulhinu fiha lahnan yahilul makna, bahkan dia melantunkan ayat Quran yang menyalahi makna. Itu kan tidak boleh, khususnya di surat Al-Fatihah. Fahadza la tasihhu imamatuhu illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis sholati, maka sholatnya tidak sah keimamannya karena dia tidak tahu rukun sholat, dan dia harusnya faham bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan rukun sholat, tidak faham terhadap surat Al-Fatihah. Rabi'an yang keempat, imamatul fasiqil mubtadi'i, imamnya orang-orang fasik dan orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Di garis bawahi bahwa bid'ah di sini ya sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Kata penulis, la tasihu sholatu khalfahu, tesah sholatnya di belakang imam yang fasik dan orang yang suka bid'ah. Wa yad'u ila bid'atin mukaffaratin liqaulihi ta'ala, tapi dia pun mengajak kepada kekafiran gitu, bid'ahnya yang mungkar bahkan sampai ke dalam kafir. Tapi nanti harus dicermati bahwa fasiknya itu diketahui. Orang-orang fasik itu seperti apa? Dia itu rusak. Selain merusak dirinya, fikih sholat tidak faham, Quran dia rusak, kalimatnya, maknanya. Bahkan selain itu dia terlihat di lingkungannya suka jahil, suka merusak, suka memfitnah, itu kan fasik. Maka dia tidak boleh menjadi imam dan tidak boleh dijadikan imam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 18, afaman kana mu'mina kama kana fasiqa la yastawun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang mukmin dan orang fasik? Itu kan? Ini kan pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Soal inkariyah, la yastawun, tidak sama orang fasik dan orang beriman, itu tidak sama. Walaupun nanti orang fasik juga ada orang yang beriman. Orang munafik kan orang fasik, dia merusak. Nah itu yang keempat, imam yang fasik dan mubtadi', orang yang suka berbuat bid'ah, bid'ahnya menuju kemungkaran atau kekafiran. Yang kelima yang terakhir dalam man taharrama imamatu, orang yang haram untuk menjadi imam adalah al-ajizu, orang yang lemah, tidak mampu naon, tidak mampu anir ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'udi. Tuh, teu bisa ruku, teu bisa sujud, teu bisa nangtung, teu bisa diuk, bisa nanaon atuh ieu. Maka tidak boleh menjadi imam, tidak boleh dijadikan imam. Fala tasihu imamatuhu liman huwa aqdaru minhu ala hadhil umuri, tidak sah keimamannya dia ketika sholat, bahkan ada yang lebih mampu dari dia dalam hal ini, ulah maksakeun geus we gitu sakabari basana mah. Mun ayeuna teh mun aya nu leuwih ngora, leuwih paham, leuwih fasih, leuwih fikihna bagus, tapi memang umurnya jauh melebihi daripada orang setempat, kenapa tidak untuk menjadi imam gitu. Nah, inilah yang kelima. Yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsatu, bagian yang ketiga, man tukrihu imamatuhu, siapa yang diharamkan menjadi imam sholat.
Siapa yang dimakruhkan, hanya makruh, bukan belum masuk kepada imam, bukan belum haram, tapi hanya makruh. Wa tukrahu imamatu kullin min, bahwa yang dimakruhkan untuk menjadi imam adalah yang pertama al-lahanu wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qiraati, banyak salah bacaan terutama di Al-Fatihah. Iya penting nama. Tadi teh ada orang yang dia bagus bacaanna, wah sampai makmum teh careurik mun bisa mah. Ting naon pokokna makmum teh tersentuh dengan bacaannya, tapi tajwidna goreng, tahsinnya jelek. Maka ini tidak boleh menjadi imam. Bahkan wal khata, banyak bacaan yang salah dalam baca Al-Fatihah. Wa hadza fi ghairil Fatihati, dan ini bukan dari surat Al-Fatihah. Amma al-lahnu fil Fatihati bima yahilul ma'na fala tasihhu ma'ahus salatu. Kalau tadi bukan surat Al-Fatihah yang banyak salah, bisa toleransilah. Eta mah bukan rukun, ya kan? Bahkan mun teu apal surat lain ge geus we beres Al-Fatihah langsung ruku kan gitu. Kalau dalam surat Al-Fatihah dia merubah makna bahkan qiraahnya salah, maka teu sah salat bersama dia gitu. Kama madaw, sebagaimana yang telah lalu. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum, orang yang mengimami kalian hendaklah orang yang lebih fasih dalam bacaan. Tsaniyan, yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang dimakruhkan menjadi imam yang kedua adalah orang yang dibenci oleh makmum. Jadi aya jelema teu dipikaresep ku salembur. Nah, itu jangan dijadikan imam gitu. Imam keur mah teu raresep, jeung kadang-kadang anu teu dipikaresep teh kalah pinter. Bacaana alus, fikihna alus, tapi teu dipikaresep ku akhlakna goreng. Tapi kan ini makruh, au yakrahuhu aktsaruhum. Tuh, kebanyakan temannya masyarakat di situ tidak suka kepada dia, maka jangan dijadikan imam, dan dia harus paham bahwa dia itu tidak disukai orang-orang. Ulah kaharep jadi imam salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang dia tidak diangkat oleh Allah salat mereka di atas kepala mereka shibron, 1 jengkal, tertahan pahalanya 1 jengkal, anu rek naik tadina pahalana, karena apa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang dia dibenci oleh kaumnya atau dibenci oleh masyarakatnya, tapi dia jadi imam sholat gitu. Kudu namakan introspeksi heula. Maneh teh teu bener walaupun bacaanna alus, tapi kan dipika geuleuh gitu. Keun bae ke masjid mah tapi ulah jadi imam gitu. Nah, itu al-hadits ya, itu yang kedua, orang yang dibenci oleh makmum atau oleh masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, man yakhfi ba'dal hurufi, orang yang menyembunyikan sebagian huruf dalam Al-Qur'an. Wala yafsahu, dan dia tidak fasih dalam bacaan, maka ini tidak boleh menjadi imam. Wa kadza man yukarriru ba'dal hurufi, begitupun orang yang selalu mengulang-ulang sebagian huruf. Tepugu-pugu yang ngarulang huruf alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin itu para ruku. Seperti halnya orang mabok. Dulu kan kenapa ayat-ayat miras itu, Pak, tidak langsung oleh Rasul, oleh Allah diharamkan tok sekaligus, tapi kan saeutik-saeutik heula gitu kan. Sabab naon, zaman dulu, zaman Rasul
para sahabat pun yang baru masuk Islam bargi kene kanu miras. Sampai-sampai ada imam sahabat Rasul itu setelah minum miras wa antum sukaro, kan mabok. Jadi surat kuliah ayyuhal kafirun itu anggeus-anggeus. Hayo we muter ya mana markas lakum dinukum waliyadin teu kepanggih. Karena apa? Mabok. Nah ini wa kal fa'ul ladzi yukarrirul fa, seperti orang gagap yang terus mengulangi huruf fa bi ayyi a, gitu kan. Wa tamtamu, atau orang yang terbata-bata, alladzi yukarriru ta'a wa ghairihima, atau orang yang terbata-bata yang dia mengulang huruf ta atau yang lainnya. Wa dzalika min ajli ziyadatil harfi fil qiraati, karena yang demikian ini ada pertambahan huruf pada qiraah. Dalam ilmu tajwid saja membaca huruf ro itu Pak temenang Ar-Rahman itu salah. Membaca huruf ro itu harus sekali ro. Ar-Rahman tidak boleh. Ar-Roh itu 3 huruf ro. Makanya harus sekali huruf ro. Nah itu ro. Kalau dia ro itu ada 2. Maka pasti ketika dia belajar tahsin, ar-ro pasti disalahkan. Karena apa? Ro-nya kebanyakan ayat 2. Sampai seperti itu kan. Tidak boleh mengulangi huruf-huruf. Maka ini tidak boleh menjadi imam. Itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu sampai mantak rohimamatuhu, siapa yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Nanti kita lanjutkan di bagian yang keempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.